Bapak Ibu, ada satu makanan murah yang kalau dimakan sebelum tidur bisa membuat otot Anda tumbuh kembali saat Anda tertidur pulas. Dan yang mengejutkan, kebanyakan lansia justru melakukan kebalikannya setiap malam tanpa sadar. Kalau Bapak Ibu peduli dengan kekuatan tubuh di usia senja, tekan tombol suka dan subscribe sekarang, supaya tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Saya tahu Anda mungkin sedikit ragu. Benarkah semudah itu? Cuma makan sesuatu sebelum tidur lalu otot yang sudah mulai lemah bisa kuat kembali. Saya paham keraguan itu. Tapi sebelum Anda memutuskan ini hanya klaim kosong, izinkan saya tunjukkan faktanya dulu. Ada penelitian dari Universitas Maastricht di Belanda yang dipublikasikan di jurnal ilmiah bergengsi. Mereka menemukan bahwa konsumsi makanan tertentu sebelum tidur bisa meningkatkan pertumbuhan otot sampai 22%. Dan yang menarik, proses pertumbuhan ini terjadi justru saat Anda sedang tertidur pulas. Saat Anda sedang tidak melakukan apa-apa, tubuh yang bekerja, Anda yang istirahat. Tapi ini bukan sembarang makanan Bapak Ibu, dan cara mengonsumsinya juga harus tepat. Kalau salah pilih makanan atau salah waktu, hasilnya tidak akan terasa sama sekali. Sekarang saya ingin Bapak Ibu membayangkan sesuatu yang mungkin terasa familiar. Tiap malam saat Anda memejamkan mata dan tidur dengan nyenyak, tubuh Anda sebenarnya tidak ikut tidur. Di dalam sana ada aktivitas luar biasa yang sedang terjadi. Sel-sel yang rusak diperbaiki, jaringan yang aus diganti dengan yang baru, hormon pertumbuhan dilepaskan dalam jumlah besar. Inilah waktu emas untuk pemulihan tubuh, termasuk pemulihan otot. Tapi disinilah masalah besarnya muncul. Setelah usia 50 tahun, tubuh kita mulai kehilangan otot secara perlahan. Para ahli menyebutnya sarkopenia. Setiap tahun masa otot berkurang sekitar 1,2%. Kedengarannya sedikit, tapi coba kalikan dengan 10 atau 20 tahun, hasilnya sangat signifikan. Yang membuat kondisi ini berbahaya adalah prosesnya yang sangat perlahan. Anda tidak merasakannya hari ini, Anda tidak merasakannya minggu depan, tapi suatu hari tiba-tiba Anda menyadari sesuatu sudah berubah. Naik tangga yang dulu mudah sekarang terasa berat, bangkit dari kursi yang dulu otomatis sekarang butuh pegangan. Atau yang paling menakutkan, Anda jatuh karena kaki tidak lagi sekuat dulu menopang tubuh. Banyak bapak ibu yang menganggap ini hal wajar. Sudah tua memang begini. Tubuh melemah ya terima saja. Padahal tidak harus begitu. Penurunan otot memang terjadi seiring usia, tapi kecepatannya bisa diperlambat secara drastis. Bahkan dalam beberapa kasus, otot yang sudah hilang bisa dibangun kembali. Kuncinya ada pada dua hal, apa yang Anda makan dan kapan Anda memakannya. Mari kita lihat kebiasaan yang mungkin Bapak Ibu lakukan setiap hari. Makan malam biasanya sekitar jam 6 sore, setelah itu mungkin nonton televisi, ngobrol dengan keluarga, atau membaca. Lalu sekitar jam 9 atau 10 malam Anda tidur. Bangunnya jam 5 atau an pagi. Coba hitung dari makan malam sampai bangun tidur berapa lama tubuh tidak menerima makanan? Hampir 11 a 12 jam. Untuk lansia ini adalah waktu yang sangat panjang. Tubuh membutuhkan protein secara terus-menerus untuk menjaga dan memperbaiki otot. Ketika tidak ada asupan protein selama berjam-jam, tubuh mulai mencari sumber energi lain. Dan tahukah Bapak Ibu apa yang paling mudah dipecah oleh tubuh untuk dijadikan energi? Otot. Setiap malam tanpa Anda sadari, otot Anda perlahan dipecah karena tidak ada bahan bakar yang masuk. Di video ini saya akan menjelaskan 3 hal penting yang bisa mengubah cara Bapak Ibu menjaga kekuatan tubuh. Pertama, saya akan jelaskan secara detail kenapa malam hari adalah waktu paling kritis untuk otot lansia dan mengapa sebagian besar orang justru menyia-nyiakan waktu ini. Kedua, saya akan tunjukkan makanan spesifik yang sudah terbukti secara ilmiah mampu merangsang pertumbuhan otot saat tidur. Bukan suplemen mahal yang harus dipesan dari luar negeri, bukan obat dengan efek samping, tapi makanan biasa yang bisa Bapak Ibu temukan di pasar tradisional atau supermarket terdekat. Dan ketiga, ini yang paling penting. Saya akan berikan cara praktis menyiapkan dan mengonsumsinya dengan benar, supaya tubuh benar-benar menyerap manfaatnya secara maksimal.
Bagian ketiga ini yang paling sering dilewatkan orang dan menjadi penyebab utama kegagalan. Saya Dr. Zulfan dari channel Lansia Sehat Bahagia. Dan sekarang mari kita masuk ke pembahasan utamanya. Bapak Ibu, sekarang saya akan jelaskan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh setiap malam saat Anda tertidur. Ini penting untuk dipahami supaya Anda mengerti mengapa makan sebelum tidur bisa membuat perbedaan besar. Saat Anda memasuki fase tidur nyenyak, tubuh melepaskan hormon yang disebut hormon pertumbuhan. Hormon ini adalah pekerja malam yang bertugas memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, termasuk sel-sel otot. Bayangkan hormon ini seperti tukang bangunan yang bekerja shift malam. Tugasnya adalah memperbaiki setiap kerusakan kecil yang terjadi sepanjang hari. Setiap kali Anda berjalan, mengangkat sesuatu, atau sekadar beraktivitas ringan, otot mengalami keausan kecil. Malam hari adalah waktu untuk memperbaiki semua itu. Tapi ada satu masalah besar. Tukang bangunan tidak bisa bekerja tanpa bahan baku. Bahan baku untuk membangun dan memperbaiki otot adalah asam amino. Dan asam amino ini berasal dari protein yang Anda makan. Kalau tidak ada protein yang tersedia di dalam tubuh, hormon pertumbuhan sudah siap bekerja, tapi tidak ada bahan untuk dikerjakan. Hasilnya perbaikan otot tidak terjadi secara maksimal. Lebih buruk lagi, tubuh justru akan memecah otot yang sudah ada untuk mendapatkan asam amino yang dibutuhkan organ vital lain. Ini seperti tukang bangunan yang karena tidak punya bahan baru akhirnya membongkar bagian rumah yang lain untuk menambal bagian yang rusak. Rumah Anda pelan-pelan mengecil. Sekarang mari kita hitung bersama waktu puasa yang terjadi setiap malam. Katakanlah Bapak Ibu makan malam jam 6 sore. Makanan itu butuh waktu sekitar 3 ke 4 jam untuk dicerna sepenuhnya. Artinya sekitar jam 9 atau 10 malam tubuh sudah tidak lagi menerima nutrisi dari makan malam tadi. Lalu Anda tidur dan bangun jam 5 atau 6 pagi. Dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi itu 8 jam tanpa asupan nutrisi sama sekali. Totalnya tubuh Anda berpuasa hampir 11-12 jam setiap malam. Bagi orang muda ini mungkin tidak terlalu bermasalah karena tubuh mereka masih efisien dalam menjaga otot. Tapi untuk lansia ini adalah jendela waktu yang sangat berbahaya. Setelah sekitar 3-4 jam tidak makan, tubuh mulai memasuki kondisi yang disebut katabolik. Dalam kondisi ini, tubuh mulai memecah jaringan untuk mendapatkan energi dan nutrisi yang dibutuhkan. Jaringan mana yang paling mudah dipecah? Sayangnya jawabannya adalah otot. Lemak memang juga dipecah, tapi otot lebih mudah dan lebih cepat dikonversi menjadi energi. Ini adalah mekanisme bertahan hidup dari zaman purba yang sekarang justru merugikan lansia. Setiap malam sedikit demi sedikit otot Anda dipecah. Prosesnya sangat halus sehingga Anda tidak merasakannya. Tapi akumulasinya selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun sangat signifikan. Inilah salah satu alasan utama mengapa banyak lansia kehilangan kekuatan meski merasa sudah makan dengan cukup. Jadi masalahnya bukan pada jumlah makanan yang Anda konsumsi sepanjang hari. Banyak bapak ibu yang sudah makan 3 kali sehari dengan porsi yang cukup. Masalahnya adalah waktu. Ada jeda terlalu panjang di malam hari di mana tubuh tidak menerima protein sama sekali. Ini seperti menyiram tanaman hanya di pagi hari lalu, membiarkannya kering sepanjang malam yang panjang. Tanaman mungkin tidak langsung mati tapi lama-lama akan layu. Otot Anda juga begitu. Tidak langsung hilang dalam semalam, tapi perlahan menyusut karena tidak mendapat asupan yang dibutuhkan di waktu yang tepat. Sekarang pertanyaan pentingnya, protein jenis apa yang harus dikonsumsi sebelum tidur? Karena tidak semua protein diciptakan sama. Ada protein yang diserap tubuh dengan sangat cepat, ada juga yang diserap dengan lambat. Untuk dikonsumsi sebelum tidur, kita membutuhkan protein yang dicerna secara lambat supaya bisa bekerja sepanjang malam. Dan protein itu namanya kasein. Kasein adalah jenis protein yang ditemukan dalam susu dan berbagai produk olahan susu. Yang membuat kasein istimewa adalah sifatnya yang dicerna sangat lambat oleh tubuh. Kalau protein dari telur atau protein whey diserap dalam waktu 1-2 jam saja, kasein berbeda. Kasein bisa bertahan di dalam sistem pencernaan selama 6-7 jam, sambil terus melepaskan asam amino secara perlahan.
Bayangkan seperti ini Bapak Ibu. Kalau protein biasa seperti suntikan yang langsung masuk dan langsung habis, kasein itu seperti infus yang menetes perlahan sepanjang malam saat Anda tidur. Selama 6-8 jam, kasein terus bekerja, memasukkan asam amino ke otot-otot Anda. Hormon pertumbuhan yang dilepaskan tubuh punya bahan baku yang cukup untuk bekerja semalaman. Perbaikan otot berjalan optimal, pemecahan otot bisa dicegah. Inilah mengapa para peneliti sangat tertarik dengan kasein sebagai solusi untuk mencegah kehilangan otot pada lansia. Ini bukan sekedar teori atau dugaan Bapak Ibu, ada penelitian nyata yang sudah membuktikan efektivitasnya. Tahun 2012, tim peneliti dari Universitas Maastricht di Belanda melakukan studi tentang efek konsumsi protein kasein sebelum tidur. Mereka memberikan 40 gram protein kasein kepada sekelompok partisipan menjelang tidur malam. Hasilnya sangat mengejutkan. Sintesis protein otot atau proses pembentukan otot baru meningkat sampai 22% dibandingkan kelompok yang tidak mengonsumsi apa-apa sebelum tidur. Angka 22% itu sangat signifikan dalam dunia penelitian kesehatan. Penelitian lanjutan di 2015 semakin memperkuat temuan ini. Studi tersebut mengikuti partisipan selama 12 minggu penuh. Mereka rutin mengonsumsi kasein sebelum tidur setiap malam sambil melakukan latihan fisik ringan. Di akhir penelitian, kelompok yang mengonsumsi kasein menunjukkan peningkatan massa otot dan kekuatan yang signifikan dibandingkan kelompok kontrol. Jadi ini bukan klaim produsen suplemen yang ingin menjual produk. Ini adalah temuan ilmiah yang sudah dipublikasikan di jurnal akademis dan sudah ditinjau oleh para ahli di bidangnya. Solusi untuk menjaga otot di usia senja ternyata tidak harus mahal atau rumit. Cukup dengan memahami waktu yang tepat dan jenis makanan yang tepat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, yaitu makanan apa saja yang mengandung kasein tinggi dan mudah didapatkan. Saya tidak akan menyuruh Bapak Ibu membeli suplemen mahal atau produk impor yang susah dicari. Semua makanan yang akan saya sebutkan bisa Anda temukan di supermarket terdekat atau bahkan di pasar tradisional. Yang pertama dan paling tinggi kandungan kaseinnya adalah keju cottage. Mungkin Bapak Ibu jarang mendengar nama ini, tapi keju cottage sekarang sudah tersedia di banyak supermarket besar. Bentuknya seperti keju lembut dengan butiran-butiran kecil berwarna putih. Rasanya tidak terlalu asin dan cenderung tawar, jadi cocok untuk lambung lansia yang sensitif. Satu mangkuk kecil keju cottage, sekitar 150 gram, mengandung kurang lebih 14 gram protein kasein murni. Jumlah ini sudah sangat cukup untuk memberikan asupan protein semalaman. Cara makannya sangat mudah. Bapak Ibu bisa makan langsung dengan sendok, atau kalau mau sedikit variasi bisa dicampur dengan potongan buah segar seperti pisang atau pepaya. Kalau Bapak Ibu kesulitan menemukan keju cottage, ada alternatif lain yang lebih mudah didapat yaitu yogurt Yunani atau yang sering disebut Greek yogurt. Yogurt jenis ini lebih kental dibandingkan yogurt biasa karena sudah disaring dan kadar airnya lebih sedikit. Greek yogurt mengandung campuran protein whey dan kasein, tapi porsi kaseinnya cukup tinggi untuk memberikan manfaat yang sama. Pilihan kedua yang jauh lebih mudah didapat adalah susu segar. Segelas susu ukuran standar sekitar 250 ml mengandung kurang lebih 8 gram protein total. Dari jumlah itu, sekitar 80% atau sekitar 6 gram adalah protein kasein. Susu adalah pilihan paling praktis karena tersedia di mana-mana. Harganya terjangkau, dan cara mengonsumsinya sangat mudah. Bapak Ibu tinggal menghangatkan susu sebentar. Minum satu gelas sekitar 30-90 menit sebelum tidur. Selesai. Tidak perlu persiapan rumit. Yang perlu diperhatikan adalah memilih susu yang tepat. Pilih susu segar pasteurisasi atau susu UHT tanpa tambahan gula berlebihan. Hindari susu kental manis karena kandungan gulanya sangat tinggi dan justru bisa mengganggu tidur. Tapi saya tahu ada masalah yang sering dialami lansia dengan susu, yaitu perut tidak cocok. Banyak Bapak Ibu yang mengalami perut kembung, begah, atau bahkan mulas setelah minum susu. Kondisi ini namanya intoleransi laktosa dan memang lebih sering terjadi pada usia lanjut karena produksi enzim pencerna laktosa berkurang seiring bertambahnya usia.
Kalau Bapak Ibu mengalami hal ini, jangan khawatir, ada solusinya. Sekarang sudah banyak tersedia susu rendah laktosa atau susu bebas laktosa di supermarket. Susu jenis ini sudah diproses sehingga laktosanya dipecah terlebih dahulu dan tidak akan membebani pencernaan. Rasanya sama seperti susu biasa, hanya sedikit lebih manis karena laktosa yang dipecah menghasilkan gula sederhana. Untuk Bapak Ibu yang sama sekali tidak bisa mengonsumsi produk susu karena alergi atau alasan lain, masih ada alternatif lain. Susu kedelai bisa menjadi pengganti yang cukup baik. Memang susu kedelai tidak mengandung kasein karena kasein hanya ada di produk susu hewani. Tapi protein kedelai memiliki karakteristik yang mirip, yaitu dicerna cukup lambat oleh tubuh, sehingga bisa memberikan asupan asam amino dalam waktu yang lebih panjang. Pilih susu kedelai yang tidak terlalu banyak tambahan gula. Kalau bisa pilih yang berlabel unsweetened atau tanpa pemanis tambahan. Tahu sutra juga bisa menjadi pilihan menarik. Teksturnya sangat lembut sehingga mudah dimakan bahkan oleh lansia yang giginya sudah tidak lengkap. Sekitar 150 gram tahu, sutra mengandung 10 gram protein nabati yang berkualitas baik. Jadi kalau dirangkum, pilihan paling sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan mulai malam ini adalah minum segelas susu hangat atau makan 2/3 sendok makan keju cottage sekitar 1 jam sebelum tidur. Hanya itu saja. Tidak perlu resep rumit, tidak perlu bahan mahal, tidak perlu persiapan lama. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan secara konsisten setiap malam akan memberikan tubuh Anda bahan bakar yang dibutuhkan untuk memperbaiki otot selama tidur. Tapi di sini ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan supaya usaha Bapak Ibu tidak sia-sia. Ada kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan orang sehingga manfaatnya tidak terasa maksimal. Mari kita bahas satu persatu supaya Bapak Ibu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah menambahkan terlalu banyak gula. Saya paham susu tawar atau yogurt plain rasanya kurang enak bagi sebagian orang. Godaan untuk menambahkan gula atau madu memang besar, tapi inilah yang justru merusak manfaatnya. Ketika Anda mengonsumsi gula dalam jumlah banyak sebelum tidur, kadar gula darah akan melonjak naik. Lonjakan ini mengganggu kualitas tidur Anda. Tidur menjadi tidak nyenyak dan Anda mungkin lebih sering terbangun di malam hari. Yang lebih merugikan, lonjakan gula darah juga menghambat pelepasan hormon pertumbuhan. Padahal, hormon pertumbuhan inilah yang bertugas memperbaiki otot. Jadi gula yang Anda tambahkan justru menghancurkan tujuan awal mengonsumsi protein sebelum tidur. Kalau memang tidak kuat dengan rasa tawar, tambahkan bubuk kayu manis sedikit saja. Kayu manis memberikan rasa manis alami tanpa menaikkan gula darah secara drastis. Kesalahan kedua yang juga sering terjadi adalah makan terlalu banyak. Ada pemikiran yang salah kaprah di masyarakat bahwa kalau sedikit itu bagus, maka banyak pasti lebih bagus lagi. Untuk hal ini, pemikiran tersebut justru merugikan. Ketika Anda makan terlalu banyak sebelum tidur, perut menjadi terlalu penuh dan sistem pencernaan harus bekerja keras di malam hari. Akibatnya tidur Anda menjadi tidak nyenyak. Anda mungkin merasa begah, tidak nyaman, dan sering terbangun. Padahal justru di fase tidur nyenyaklah hormon pertumbuhan dilepaskan paling banyak. Kalau tidur terganggu, pelepasan hormon pertumbuhan juga terganggu, dan perbaikan otot tidak berjalan maksimal. Jadi ingat, ini bukan makan malam kedua, ini hanya camilan protein ringan. Cukup satu porsi kecil saja. Kesalahan ketiga adalah tidak konsisten. Banyak bapak ibu yang sudah mencoba makan protein sebelum tidur 1 atau 2 kali. Lalu karena tidak langsung merasakan perubahan mereka berhenti dan menyimpulkan bahwa cara ini tidak berhasil. Padahal tubuh tidak bekerja seperti itu. Otot tidak dibangun dalam semalam. Butuh waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk melihat perubahan yang nyata. Penelitian yang saya sebutkan tadi dilakukan selama 12 minggu atau sekitar 3 bulan dengan konsumsi rutin setiap malam. Jadi kalau Bapak Ibu serius ingin menjaga kekuatan otot, lakukan ini setiap malam tanpa jeda. Jadikan sebagai kebiasaan tetap seperti menyikat gigi sebelum tidur. Setelah 4-6 minggu konsisten, Anda akan mulai merasakan tubuh yang lebih bertenaga saat bangun pagi.
Kesalahan keempat dan yang sangat penting adalah mengabaikan aktivitas fisik. Bapak Ibu harus memahami bahwa protein saja tidak cukup untuk membangun otot. Protein adalah bahan bakunya, tapi otot perlu dirangsang dulu supaya mau tumbuh. Ibaratnya begini, Anda sudah menyediakan batu bata dan semen untuk tukang bangunan, tapi tidak ada perintah untuk membangun apa-apa. Bahan baku itu akan menganggur dan tidak terpakai. Aktivitas fisik adalah perintah bagi tubuh bahwa otot perlu diperkuat. Saat Anda menggunakan otot, tubuh menerima sinyal bahwa otot ini penting dan harus diperbaiki serta diperkuat. Barulah protein yang Anda konsumsi digunakan untuk proses perbaikan tersebut. Kabar baiknya, Bapak Ibu tidak perlu melakukan olahraga berat seperti angkat beban di tempat fitness. Aktivitas sederhana sudah cukup untuk merangsang otot. Jalan kaki santai selama 20-30 menit setiap hari sudah sangat baik. Naik turun tangga beberapa kali juga efektif untuk memperkuat otot kaki. Latihan sederhana di rumah seperti berdiri dari kursi tanpa pegangan lalu duduk lagi, diulang beberapa kali, sudah memberikan rangsangan yang cukup untuk otot paha. Gerakan mengangkat tangan ke atas atau ke samping dengan botol air mineral sebagai beban ringan juga bisa memperkuat otot lengan dan bahu. Yang penting adalah otot dipakai dan diberi sedikit tantangan setiap hari. Kombinasi aktivitas fisik di siang hari dengan protein sebelum tidur di malam hari adalah rumus lengkap untuk menjaga kekuatan otot di usia senja. Supaya lebih mudah dipraktikkan, saya berikan contoh jadwal harian yang sederhana. Pagi hari, sarapan dengan makanan yang mengandung protein seperti telur rebus, tempe goreng, atau tahu. Siang hari, pastikan ada lauk berprotein dalam menu makan seperti ikan, ayam, atau kacang-kacangan. Sore hari, luangkan waktu untuk aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki santai keliling kompleks atau sekadar berkebun di halaman rumah. Malam hari, makan malam seperti biasa dengan porsi yang tidak berlebihan. Lalu sekitar 1 jam sebelum tidur, minum segelas susu hangat atau makan semangkuk kecil yogurt atau beberapa sendok keju cottage. Jadwal ini tidak rumit dan tidak memerlukan perubahan besar dalam gaya hidup. Cukup tambahkan satu kebiasaan kecil sebelum tidur. Bapak Ibu, sekarang Anda sudah memiliki pengetahuan yang lengkap. Anda tahu bahwa otot yang menghilang perlahan bukan takdir yang harus diterima pasrah. Anda bisa melawannya dengan cara yang sederhana dan terjangkau. Manfaatkan waktu tidur yang selama ini mungkin terbuang begitu saja. Konsumsi makanan tinggi kasein seperti susu, keju cottage, atau yogurt sekitar 30-60 menit sebelum tidur. Lakukan setiap malam dengan konsisten. Kombinasikan dengan aktivitas fisik ringan di siang hari. Dalam beberapa minggu, Anda akan mulai merasakan perbedaannya. Tubuh terasa lebih bertenaga saat bangun pagi. Kaki terasa lebih kuat saat berjalan. Tangan lebih mantap saat memegang sesuatu. Ingat selalu, menjaga otot di usia senja bukan soal ingin terlihat gagah atau berotot seperti orang muda. Ini tentang kemandirian, tentang bisa bangkit dari kursi tanpa harus minta tolong, tentang bisa bermain dengan cucu tanpa cepat kelelahan, tentang bisa naik turun tangga tanpa rasa takut, tentang menjalani hari tua dengan bermartabat tanpa membebani orang-orang tercinta. Dan semua itu bisa dimulai dari kebiasaan yang sangat sederhana. 1 sendok sebelum tidur setiap malam dengan konsisten. Mulailah dari malam ini. Kalau video ini bermanfaat, tekan tombol suka dan bagikan kepada keluarga atau teman yang juga membutuhkan informasi ini. Siapa tahu ada orang terdekat Anda yang sedang berjuang mempertahankan kekuatan tubuhnya tanpa tahu harus mulai dari mana. Saya Dr. Zulfan dari channel Lansia Sehat Bahagia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap kuat, tetap bahagia.